Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi dari HK17B. Di sini saya akan memaparkan materi kepailitan mengenai sumber-sumber hukum kepailitan. Sumber hukum kepailitan menurut peraturan perundang-undangan. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Lalu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman berikut perubahannya. Dan ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berikut perubahannya. Lalu ada Kepres Nomor 97 Tahun 1999 tentang pembentukan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Padang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya, subjek kepailitan yang dapat dinyatakan pailit. Yang pertama, orang perorangan. Yang kedua, perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum, dan perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Nah, ada juga pihak-pihak dalam proses pailit. Yang pertama adanya kreditor, yang kedua debitor, yang ketiga hakim pengawas, yang keempat pengacara, yang kelima kurator, yang keenam panitera. Untuk selanjutnya ada asas utama undang-undang kepailitan. Yang pertama, asas cepat, yakni proses kepailitan lebih sering digunakan oleh pelaku usaha sehingga memerlukan keputusan yang cepat. Dan ada asas adil, yakni melindungi kreator dan debitor yang beritikat baik serta pihak ketiga yang bergantung dengan usaha debitor. Lalu selanjutnya ada asas terbuka, yakni keadaan insolven atau suatu badan usaha harus diketahui oleh masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan efek yang negatif di kemudian hari dan mencegah debitor yang beritikat buruk untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara menipu. Dan selanjutnya ada asas efektif, yakni keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, baik keputusan penolakan permohonan pailit, keputusan perdamaian, maupun keputusan PKPU. Untuk selanjutnya ada asas undang-undang kepailitan. Yang pertama, mendorong investor untuk berinvestasi. Yang kedua, memberikan perlindungan yang seimbang antara debitor dan kreditor. Lalu, yang ketiga, pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas. Dan permohonan pailit hanya dapat diajukan terhadap debitor yang insolven. Lalu mengakui hak-hak separtis dari kreditor pemegang jaminan, dan pernyataan pailit harus diputus dalam waktu yang tidak berlarut-larut. Lalu pengurus perusahaan yang pailit harus bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikannya tidak bersalah, dan memungkinkan utang debitor diupayakan direstrukturisasi sebelum diajukan permohonan pailit, dan kriminalisasi terhadap kecurangan debitor. Baik, itu dia pemaparan materi mengenai sumber hukum kepailitan yang sudah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.